Bapak datang ke sini, ternyata Bapak berubah dari apa yang disepakati dengan seluruh karyawan di perhutani. Datang ke sini Bapak malah pelengak-pelengok. Bapak mundur jadi pimpinannya. Malu saya lihatnya. Terima kasih, saya jujur aja, saya kecewa kedatangan Bapak kemari. Saya hanya lihat paparan-paparan nanam ini, ngapain saya lihat begitu? Saya ingin Bapak mewakili karyawan, jangan ngaku serikat kalau tidak mewakili karyawan. Iya, baik, silakan. Walaupun di lapangan juga banyak yang nakal juga, yang sering nawarin tanah hutan ini, kasih ke sini, kasih ke pertambangan, mereka juga sebenarnya. Karena saya tahu gitu loh Pak, saya mau tiap hari ke hutanan, tahu kelakuannya, tahu saya Pak. Baik, terima kasih. Saya ini memberikan contoh ya. Saya nggak usah sebutin tempatnya di mana. Pada suatu saat itu ada orang yang akan bebasin tanah sawah. Saya bilang, buat apa bebasin tanah sawah dengan lebar hampir 10 meter untuk bangun jalan? Selidik punya selidik, ternyata orientasi membangun jalannya itu untuk membangun kawasan properti di sekitar areal eks hutan. Itu di daerah Jawa Barat loh. Karena saya dan masyarakat menolak, kemudian dia pindah lagi, bangun jalannya lewat kawasan hutan lagi di sebelah selatan. Dan saya ada itu di video YouTube saya itu ada. Nah, ini fakta ya, fakta yang terjadi karena hari ini terjadi perubahan besar-besaran areal kawasan hutan dan kawasan perkebunan. Misalnya di daerah Subang sekarang, eks perkebunan teh yang itu menjadi landscape-nya Gunung Tangkuban Perahu, hari ini sudah berubah menjadi bangunan-bangunan, dari mulai bangunan kepentingan wisata, bahkan kampus pun akan dibangun di situ. Pertanyaan saya adalah, nanti kalau air jatuh yang nangkepnya siapa? Jadi kawasan membangun industri di sebelah utara itu bisa banjir besar nanti suatu saat. Nah, aspek ini tidak menjadi bahan pertimbangan. Semua orang berpikir daripada areal perkebunan tidak bermanfaat, ya lebih baik dibangun bangunan yang ekonomi gitu loh. Padahal dulu Belanda membuat kawasan catchment area termasuk daerah Sabuk Hijau di kawasan gunung, itu tujuannya adalah konservasi tetapi tidak mematikan ekonomi. Cuman salahnya bangsa kita ngelola tehnya nggak bisa, tehnya hancur, kemudian tanahnya dirubah jadi bangunan-bangunan. Ini nggak ngerti, padahal sekolahnya tinggi-tinggi saya lihat. Nah untuk itu dipersilakan Bapak gitu loh. Kenapa Bapak menjadi pemalu, peragu, dan kelihatan takut? Kalau Bapak takut oleh Kementerian Kehutanan, jangan datang ke sini Pak. Di sini adalah tempatnya orang-orang tidak takut, kecuali sama istrinya di rumahnya masing-masing. Ketua. Baik, jadi kalau hutan berubah menjadi kebun engkol, itu kebun kemudian water, berarti programnya bukan perhutanan sosial. Programnya adalah perkebunan hortikultura sosial. Itu yang benar gitu loh. Jadi kalau konsep perhutanan sosial itu kalaupun bergeser tidak berubah menjadi warung, tidak berubah jadi apapun, tetap jadi hutan. Ditanaminnya jengkol, kata Bapak, petai, duren, kemudian manggis, kopi. Nah, kemudian ditanamin lagi bambu, dan itu sudah berjalan sejak lama. Dari dulu juga kan masyarakat menguasai daerah garapan. Sudah berpuluh-puluh tahun ditanaminnya bambu, jengkol, petai gitu loh. Kenapa harus dirubah-rubah lagi dengan istilah baru? Dan mereka tidak memiliki hak kepemilikan, tapi mereka ikut bayar pajak. Tapi mereka tetap garap. Tapi kalau dikasih sertifikat Pak, di belakang sudah ada pembeli sertifikat baru. Itu yang akan terjadi. Ini pengalaman yang saya temukan. Untuk itu silahkan Pak Ketua jawab. Bapak mukanya jangan terlalu tegang. Kan Bapak ini mewakili karyawan. Berapa lu gebrak-gebrak meja di sini. Nah, silahkan Pak. Saya betul-betul mewakili wilayah saya yang sedemikian parah lahan kritisnya. Lah kalau difasilitasi lagi dengan alih fungsi menjadi kehutanan sosial yang ujungnya adalah ditanamin tadi Pak Ketua, ditanamin kol, ditanamin jagung, singkong, makin parah Pak. Saya kira sikap kita jelas tuh Pak Ketua. Apapun kita tidak setuju itu. Silakan Pak.
Ayo Pak, sudah jawab Pak. Yang mau jawab siapa silakan, kan itu Bapak yang punya tim. Silakan. Iya, beberapa hal yang perlu saya sampaikan Pak. Tadi ada karyawan terdampak atau enggak. Sesungguhnya memang ada Pak, 1,1 itu ada yang ini menurut data yang kita dapat, ada terdampak hilang itu dulu. Terdampak hilang itu maksudnya ada sebuah wilayah yang memang sebagian besar hilang Pak, pindah. Itu ada 792 orang. Kemudian yang terdampak merger. Hilang itu PHK maksudnya Pak ya? Kita sudah sampaikan dan nyatakan tidak akan ada PHK di Perum Tani. Sehingga nanti kita dilakukan pemetaan terhadap karyawan yang terdampak karena KDPK. Kalau 1 juta hektar dikelola oleh warga, kalau misalnya 1 orang pegawai dulu ngelola 10, berarti ada 100.000 pegawai yang hilang. Nah, pertanyaannya adalah, kalau itu keawasannya hilang, emang mau digaji dari mana? Loh, harusnya Bapak ngomongnya dari sini ke sini adalah ngomongnya begini loh Pak. Bapak ini ngomong di sini, saya mewakili karyawan. Kami berkeberatan terhadap SK tersebut dan kami khawatir karyawan nanti tidak bisa digaji walaupun tidak di PHK. Begitu. Loh, Bapak di sini, saya tuh pusing lihat Bapak itu. Ya. Mewakili karyawan apa Bapak mewakili Menteri Kehutanan? Saya mendapat banyak WA loh hari ini dari para karyawan perhutani di seluruh Indonesia. WA-nya adalah Bapak dianggap tidak komit terhadap apa yang menjadi kesepakatan. Bapak datang ke sini, ternyata Bapak berubah dari apa yang disepakati dengan seluruh karyawan di perhutani. Datang ke sini Bapak malah plengak-plengok. Bapak mundur jadi pimpinannya. Malu saya lihatnya.